إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mempelajari ilmu yang datang dari Allah, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena takwa kepada Allah dibangun di atas ilmu. Takwa kepada Allah dibangun di atas amal yang dilandasi oleh ilmu. Dan marilah kita jadikan takwa Allah, ketakwaan kepada Allah sebagai libasuna, sebagai pakaian kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimanannya. Kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah adalah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hakikat keimanan. Siapakah orang yang layak diakui sebagai orang yang beriman? Siapakah orang yang pantas menyandang keimanan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang percaya, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada utusan-utusan Allah,
dan yang terakhir adalah Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut beriman mereka-mereka yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut sebagai orang yang atau orang Islam mereka-mereka yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita menyebut orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-hamba yang beriman. Kita semua adalah hamba-hamba yang beriman. Yang dimaksud semua di sini Yahudi, Nasrani, Muslim, la. Mereka bukan orang-orang yang beriman, tapi mereka adalah orang-orang kufur. Kufur kepada Allah karena mereka ingkar, tidak mau meyakini apa yang seharusnya diyakini, tidak mau menerima apa yang wajib untuk diterima. Maka mereka bukan orang-orang yang beriman. Dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ma'asyiral muslimin, bukan hanya sekedar kita mengakui adanya Allah, bukan hanya sekedar kita mengakui bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, pencipta langit dan bumi adalah Allah, sampai di situ. Tapi keimanan kepada Allah adalah keimanan yang membuat seseorang tunduk dan patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keimanan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan yang benar adalah keimanan yang membuat seseorang tunduk dan patuh terhadap ajaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena iman bukan hanya sekedar ucapan. Iman ma waqara fil qalb, kata Imam Hasan al-Basri, iman adalah apa yang tertanam di dalam hati, wa saddaqahu al-amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka pastikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan senantiasa menjalankan syariat Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Thumma lam yartabu. Allah sebutkan bahawa keimanan yang diakui adalah keimanan yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Keimanan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meyakini bahwa Allah pencipta, meyakini bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dan keyakinan ini keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Barang siapa yang masih ragu terhadap apa yang selama ini dia yakini masih ada keraguan, maka perbaiki keraguan tersebut, tutup keraguan tersebut, karena keraguan menyebabkan keimanan kita tidak diakui. Dikatakan beriman tatkala orang sudah tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Siapa yang masih ragu bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah? Yang masih ragu bahwa yang mengendalikan urusan hidupnya adalah Allah? Yang masih ragu bahwa rezekinya di tangan Allah? Maka segera dia perbaiki keraguan tersebut, karena Allah tidak mengakui orang-orang yang masih ragu di dalam keimanannya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun di dalam keimanannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, iman ini merupakan sesuatu yang paling mahal di dalam kehidupan kita. Dan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya inilah yang mengarahkan hidup kita, yang mengendalikan diri kita. Maka perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki dengan cara membaca Al-Qur'anul Karim. Jadikan Al-Qur'an sebagai tuntunan hidup kita, sebagai bacaan kita sehari-hari, karena disinilah
kita bisa menambah keimanan kita. Dari sinilah kita bisa mengerti siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang bukan, orang-orang yang bukan beriman. Siapa yang orang yang jujur dalam keimanannya, siapa yang orang yang berbohong dalam keimanannya. Inilah salah satu cara yang paling bisa kita kerjakan, kita lakukan. Bacalah Al-Quranul Karim. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, para salafuna salih, mereka menganggap orang yang mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 2 bulan sekali, lebih dari 2 bulan sekali, itu mereka menganggap orang tersebut sudah lalai dengan Al-Quran. Kebiasaan mereka, bukan hanya para ulama tapi masyarakat, ketika mereka masih betul-betul terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadikan Al-Quran sebagai bacaan sehari-hari. Mereka akrab dengan Al-Quran seperti akrabnya kita dengan gadget-gadget kita, dengan alat telekomunikasi kita. Mereka sangat akrab, dan disitulah kita bisa memompah keimanan kita. Jangan bicara tentang keimanan, jangan berbicara tentang keyakinan, jangan berharap kita menjadi mukmin sejati kalau kita jauh dari Al-Quran. Salah satu caranya adalah dengan senantiasa akrab dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, bacaan keluarga kita. Tanamkan kepada putra-putri kita untuk mencintai Al-Quran, dan cek terus menerus, perhatikan, perintahkan, evaluasi bagaimana bacaan Quran di dalam keluarga kita. Karena salah satu faktor yang mendongkrak keimanan kita dan menjadikan kita mukmin sejati adalah Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sikap orang-orang beriman. Mereka bukan hanya sekedar mengaku-ngaku dengan lisannya, tapi mereka adalah orang-orang yang wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah dengan harta-harta mereka, bahkan dengan nyawa mereka. Keimanan mereka membuat mereka senantiasa berupaya untuk menegakkan agama Allah sesuai dengan kemampuan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, kita bisa mendeteksi keimanan kita. Kita bisa melihat kualitas keimanan kita. Coba lihat bagaimana orientasi atau apa yang ada di benak fikiran kita. Apa yang menjadi kegelisahan kita. Kalau yang menjadi kegelisahan kita adalah bagaimana umat Islam ini bisa menjadi jaya, bagaimana saya bisa menegakkan agama Allah, itu artinya memang kita adalah orang-orang yang beriman. Tapi hati-hati, kalau kegelisahan kita bukan agama Allah, kegelisahan kita hanya duniawi saja, tidak peduli apakah Islam ini akan runtuh, apakah Islam ini akan tegak, tidak peduli umat Islam mengalami penindasan, tidak ada kepedulian sama sekali, maka segera kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan dari golongan mereka. Maka Allah sebutkan di sini identitas keimanan, al-jihad, berjuang. Jihad dalam maknanya, dalam makna bahasa adalah badlul wus'i, mengeluarkan seluruh tenaga. Tapi jihadnya umat Islam adalah fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ketika mencari harta, dia sudah menyiapkan ada bagian harta untuk jihad di jalan Allah. Bahkan ketika nyawanya pun diminta untuk berjuang di jalan Allah, dia sudah siap untuk menyerahkan nyawanya di jalan Allah. Itulah
orang beriman. Mari kita evaluasi diri kita, ma'asyiral muslimin. Apakah kita sudah siap untuk mengorbankan harta dan nyawa kita di jalan Allah? Karena Allah menyebutkan hanya mereka as-sadiqun, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Maka jihad fi sabilillah ini merupakan kewajiban semua orang. Menegakkan agama Allah merupakan semua kewajiban semua individu muslim dan muslimah. Dia bukan profesi yang boleh dipilih. Ada saudara-saudara kita yang ketika kita ajak, ya akhi, ayo mari berjuang di jalan Allah, berjuang dengan apa yang engkau miliki. Karena makna jihad, makna perjuangan luas. Marilah kau berjuang di jalan Allah. Ini kita punya problem. Maaf, saya bukan seorang ustaz, saya bukan seorang dai, saya hanya seorang pebisnis. Seakan-akan jihad dakwah itu adalah pilihan. Padahal dakwah dan jihad bukan pilihan, itu kewajiban. Kewajiban setiap individu muslim dan muslimah. Dan itulah identitas keimanan kita, ma'asyiral muslimin. Maka berhati-hati kalau kita dalam kehidupan kita ini tidak ada orientasi untuk berjuang di jalan Allah. Sekali lagi Anda belum diakui sebagai orang yang jujur dalam keimannya. Bukan perkataan saya. Buka kembali surat Al-Hujurat ayat ke-15. Dan ini ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Di antaranya surat At-Taubah ayat ke-20. Dan ayat-ayat yang selalu menekankan, mengaitkan antara iman dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan demikian, ma'asyiral muslimin, karena banyak di antara kita yang tidur dalam tanda kutip. Tidur dari urusan akhirat, tidur dari perjuangan di jalan Allah. Lalu mereka seakan-akan kakinya sudah berada di syurga. La, karena mereka tertipu seakan-akan Islam ini, kalau saya sudah sholat 5 waktu di masjid, keluar seakan-akan saya sudah tercatat di dalam barisan penghuni syurga. Itu artinya kita telah ditipu oleh syaitan. Allah belum menjamin kita dengan syurga kalau kita belum berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وبعد. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Marilah kita mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama yang berkaitan dengan keimanan. Karena sekali lagi masalah keimanan ini masalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Masalah yang paling menentukan kebahagiaan kita di dunia, di alam barzah, di akhirat, itu keimanan kita. Mari senantiasa kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana keimanan yang ada di dalam diri kita itu sudah betul-betul mempengaruhi kehidupan kita. Mari kita senantiasa mengevaluasi apakah selama ini saya sudah menjadi orang mukmin sesuai dengan kriteria yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu sekali lagi tidak mungkin kita ketahui tatkala kita jauh dari Al-Quranul Karim. Ini baru satu ayat saya sampaikan, saya angkat yang berkaitan dengan masalah keimanan. Saya angkat di situ yang ada kriteria tentang jihad, karena inilah bab yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Banyak di antara kita yang tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan urusan agamanya. Mari kita evaluasi diri kita, ma'asyiral muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa
jihad fi sabilillah. Itu bisa dengan harta kita, bisa dengan kekayaan kita, bisa dengan materi. Artinya salurkan materi kekayaan kita di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat Islam ini bisa tegak? Bagaimana umat Islam ini bisa menjadi pelopor kebangkitan? Bisa menjadi umat yang memang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah yang amanah dari Allah, ma'asyiral muslimin. Kita ini dihadirkan di sini untuk menjadi umat yang terbaik, bukan menjadi umat yang justru dipencudangi, yang justru selalu ditekan, ditindas. Dan itu bukan karena kekuatan musuh, tapi karena kelemahan kita. Demi Allah, kalau kita umat Islam ini kuat, sadar akan agamanya, kebangkitan di dalam dirinya, keimanan di dalam dirinya betul-betul terbentuk, sekuat apapun musuh kita tidak akan bisa mengalahkan kita, ma'asyiral muslimin. Artinya lebih banyak kita evaluasi ke dalam, lebih banyak kita menata umat ini daripada kita melihat kekuatan-kekuatan musuh. Itu penting, tapi sebetulnya bukan mereka yang kuat, tapi kita yang lemah. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, mari kita kembali kepada Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Kembali dalam arti makna yang luas, kembali dalam arti kita mengkaji, membacanya dan menjadikan tuntunan. Pertama kali yang perlu kita perhatikan keluarga kita, ma'asyiral muslimin. Kemudian kita berupaya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman. Dan marilah kita wujudkan keimanan kita ini dengan jihad fisabilillah. Apa yang bisa kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin? Apa yang bisa kita berikan untuk kebangkitan Islam sesuai dengan kemampuan kita? Dan jihad tentunya, ma'asyiral muslimin, tidak akan bisa kita tegakkan sebelum kita jihad melawan hawa nafsu kita. Jangan berbicara tentang jihad-jihad yang besar, tentang jihad perang dengan musuh-musuh di luar diri kita, kalau kita belum mengalahkan nafsu kita. Kalau kita masih sholat subuh malas, masih sholat 5 waktu malas, belajar ilmu agama malas, jangan teriak-teriak jihad untuk melawan musuh-musuh Allah. Tapi perbaiki. Inilah yang saya katakan iman kita, mari kita perbaiki terlebih dahulu. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat. Dan tentunya hari-hari ini kita mendengar pernyataan salah satu pemimpin negara yang katanya adidaya, pemimpin Amerika, yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Subhanallah, ini adalah ucapan provokatif, ucapan yang memang ingin mengundang kemarahan umat Islam. Bahkan hampir negara-negara, banyak negara yang mengutuk ucapan seperti ini. Tapi tentu kita tidak mengharapkan kebangkitan kita dari negara fulan atau dari negara alan, dari pembelaan fulan, dari pembelaan, tidak. Tapi kita mengharapkan kebangkitan itu dimulai dari diri kita. Apa artinya kita mencela Donald Trump? Apa artinya kita mencela Israel, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bersikap seperti sikap mereka? Apa artinya kita mencela Amerika kalau sehari-hari kehidupan kita jauh dari syariat Allah, jauh dari tuntunan Allah, bahkan kadang kita lebih buruk dari orang Yahudinya sendiri. Khianat, ingkar janji, permusuhan, kedengkian, itu adalah sikap-sikap yang seringkali kita tampilkan. Maka sekali lagi kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membuat makar, siapa yang membuat makar untuk meruntuhkan agama Allah, maka makar itu pasti akan kembali kepada mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah pasti akan membalas makar mereka. Tentunya dengan usaha kita, ma'asyiral muslimin. Maka tentu dengan menyikapi apa yang terjadi pada hari-hari ini, tentunya kita harus menyikapi tetap dalam koridor Islam.
Bukan kemudian setelah ini kemudian kita ngebom sana, ngebom duta besar Amerika, bunuh orang Amerika. Artinya itulah yang diinginkan oleh mereka. Dan itu bukan tindakan yang Islami. Justru menurut saya yang paling tepat saat ini adalah membina umat Islam akan pentingnya posisi Al-Quds, posisi Palestina, dan itu membela mereka dalam membela agama Allah. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa urusan Palestina itu bukan urusan rakyat Palestina saja. Itu bukan urusan sebidang tanah, tapi urusan Palestina adalah urusan akidah Islam, akidah umat Islam. Allah sebutkan di awal dari surat Al-Isra bagaimana Allah memuliakan Al-Quds, bagaimana Allah memuliakan Palestina. Dan ini banyak yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita, terutama generasi muda-mudi kita. Kita tanamkan bagaimana Palestina merupakan kiblat pertama kita. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sehingga mereka sadar, ya. Bahkan masukkan di dalam kurikulum sekolah. Di sekolah gak diajarkan bagaimana posisi Palestina. Di sekolah diajarkan urusan Palestina adalah urusan tanah, rebutan tanah antara Yahudi dan orang-orang Palestina. Maka itulah kita kembali kepada Al-Quran. Kita bisa melihat bagaimana kedudukan agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekali lagi kita perbaiki keimanan kita sehingga kita menjadi umat yang kuat, umat yang betul-betul bisa memimpin peradaban dunia, ma'asyiral muslimin. Dan terakhir, marilah kita hentikan segala macam perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat. Kita sudah semakin melihat, hari demi hari kita melihat bagaimana upaya-upaya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ingin menghancurkan Islam. Saya ulang demi Allah, berkali-kali saya ulang di majlis-majlis taklim saya. Demi Allah, sudah tidak relevan kita mengangkat masalah qunut dan kunut. Sudah tidak relevan kita mengangkat masalah khilafiyah di antara umat-umat kita. Sudah tidak relevan kita mengaku bahwa kelompok kita yang paling benar. Semua umat Islam adalah ahlu sunnah wal jamaah, selama mereka bukan orang-orang Rafidah, bukan orang-orang Syiah. Sangat tidak relevan. Oleh karena itu, bagi para jamaah, jangan memperkeruh, jangan menjadikan umat Islam ini lemah dengan tangan-tangan kita menyebarkan perpecahan di tengah-tengah umat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Allah perintahkan kita untuk menjadi umat yang kuat, bukan umat yang berpecah belah. Maka hentikan, dan kita jangan menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian, andil dalam menyebarkan perpecahan, dalam menyebarkan hal-hal yang kemudian menimbulkan kegaduhan yang tidak memberikan manfaat kebangkitan umat sedikit pun. Hanya sekedar celaan dan makian, hanya sekedar pintar-pintaran soal dalil. Wallahu alam, itu merupakan perbuatan yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mana orang-orang beriman adalah mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akrabal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya aziz, ya ghafar, ya sattar, ya rahman, ya rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'alaika bi'a'da'ik, Allahumma 'alaika bil-yahud, Allahumma 'alaika bil-yahud, Allahumma 'alaika bil-yahud wa man a'awanahum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.